Gastrodiplomasi adalah salah satu bentuk soft diplomasi yang menggunakan tata boga atau makanan sebagai strategi politik luar negeri. Generasi muda saat ini pasti kalian kenal ramen, sushi, matcha, yakitori, dan makanan Jepang lainnya. Apa sih yang membuat kita suka dengan makanan Jepang? Yuk kita bahas! Terminologi gastrodiplomasi pertama kali dicetuskan oleh surat kabar The Economics pada tahun 2002. Dalam artikelnya, The Economics menyoroti keberhasilan pemerintah Thailand menjadikan makanan sebagai duta besar untuk menjalankan diplomasi negara Thailand. Terbukti dengan menjamurnya restoran Thailand di penjuru dunia. Jauh sebelum itu sebenarnya Indonesia dari dulu dikenal sebagai sumbernya rempah-rempah. Koordinat lokasi penghasil rempah-rempah ini diburu oleh para pedagang dari Tiongkok, India, Arab, dan juga para pengelana dari Eropa. Para saudagar ini menjelajahi jalur sutra maritim atau lebih dikenal dengan istilah jalur lempah sejak tahun 200 sebelum Masehi. Rempah-rempah kala itu sangat dipuja oleh banyak bangsa. Karena selain penebal rasa makanan, bisa juga dijadikan obat, acara ritual keagamaan, dan wangi-wangian. Lalu pada abad keempat, kerajaan-kerajaan Hindu yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara turut andil dalam perdagangan rempah-rempah, seperti Kerajaan Kutai dan Kerajaan Tarumanegara yang menjadi pusat dagang rempah-rempah di negeri ini. Dilanjutkan pada abad ke-6, pedagang Arab mulai membawa rempah-rempah hingga ke benua Eropa yang kala itu menjadi komoditi mahal dan khusus diperuntukkan bagi para bangsawan Romawi. Sejatinya, para penjelajah Eropa berhasrat untuk dapat membeli langsung rempah-rempah dari sumbernya. Namun, pedagang Arab menyembunyikan titik koordinat dengan maksud untuk mempertahankan supremasi atas nama rempah dan mengatur nilai jual yang tinggi. Pada abad ke-13, kerajaan Samudra Pasai berkembang dan menjadi pusat perdagangan baru di Nusantara. Pada masa yang sama, Marco Polo, sang penjelajah tersohor, mulai berlayar memasuki timur jauh yang menandai kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara dalam upayanya mencari rempah-rempah. Keberhasilan supremasi Eropa atas rempah-rempah ditandai di kisaran abad ke-14, di mana Genoa dan Venesia menggeser dominasi para pedagang Arab. Rempah-rempah terbaik seperti cengkeh dan pala dari Maluku diekspor langsung ke India dan berlanjut hingga abad ke-15. Di masa ini rempah-rempah seakan menjadi gairah baru di Eropa, setelah berhasil melewati masa pandemi panjang akibat Black Death. Hingga pada abad ke-16 terjadilah perubahan besar setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis yang menandai masa penjajahan bangsa Eropa di Nusantara. Belanda melalui perusahaan dagangnya VOC memonopoli perdagangan rempah dan gula mulai dari abad ke-17 hingga 3,5 abad kemudian. Berdasarkan pembahasan barusan bahwa perkembangan kuliner Nusantara tidak bisa dilepaskan dari peran rempah-rempah yang tumbuh subur di negara ini.